Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Joses Radema dari kelas EC6J dengan NIM 13171705017. Saya di sini ingin menjelaskan penyebab dari kebakaran, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran. Di sini dapat kita lihat penyebab dari awal mula kebakaran, yaitu pertama ada nyala api rokok, yaitu membuang puntung rokok yang masih menyala tidak pada tempatnya dan tidak mematikan rokok sebelum dibuang. Lalu yang kedua ada api terbuka yang menyalakan korek atau gas atau mengelas atau membawa api di tempat yang terdapat mudah bahan terbakar. Yang ketiga ada listrik. Listrik dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran apabila ada faktor pendukung yang lain. Misalnya ada bahan yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran listrik antara lain listrik statis, buruknya mutu bahan, beban melebihi kemampuan kabel. Yang keempat ada gesekan, yaitu gesekan antara dua logam yang terjadi karena adanya tampal pelumas yang dapat menimbulkan panas dan terbakar. Lalu yang kelima ada sinar matahari. Sinar matahari yang terpapar pada benda-benda tertentu dapat menimbulkan panas, dan bila terdapat bahan yang mudah terbakar akan menyulut terjadinya kebakaran. Yang keenam ada peristiwa alam. Yang ketujuh ada unsur kesengajaan, dan kedelapan itu masih banyak penyebab yang lainnya. Ya, di sini dapat kita lihat ada klasifikasi api kebakaran, yaitu ada kelas A, yaitu api kebakaran dari bahan padat seperti kayu, kertas, atau tekstil. Lalu ada kelas B, yaitu dari bahan cair atau minyak, yaitu seperti minyak bahan bakar atau pelumas. Kelas C, api kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Lalu yang terakhir ada kelas D, api kebakaran dari bahan logam seperti titanium, sodium, dan aluminium. Lalu di sini saya ingin menjelaskan prinsip pencegahan kebakaran, yaitu yang pertama mengendalikan setiap bentuk energi yang dapat menimbulkan kebakaran, seperti cara menyimpan bahannya, penanganan bahan, tata ruang dan tata letak, dan lain-lain. Lalu yang kedua, dengan cara memasang atau mengadakan sistem proteksi kebakaran, yaitu memasang sistem passive fire protection, lalu memasang sistem active fire protection. Yang ketiga, melaksanakan manajemen pencegahan kebakaran di tempat kerja dengan baik, yaitu dengan melaksanakan kegiatan. Yang pertama, membentuk organisasi penanggulangan kebakaran, mengadakan pelatihan kebakaran bagi perusahaan, membuat suatu prosedur kerja aman atau izin kerja pada jenis dan tempat kerja tertentu, membuat prosedur tanggap darurat di tempat kerja. Lalu ada prinsip dasar pemadaman kebakaran. Di sini terdapat 3 cara pemadaman kebakaran, yaitu yang pertama cara penguraian. Memadamkan kebakaran dengan cara menghentikan suplai bahan yang dapat terbakar. Lalu yang kedua, cara pendinginan. Memadamkan kebakaran dengan cara menurunkan suhu bahan yang terbakar sampai di bawah titik nyala dengan cara memberikan suatu media pemadam yang bersifat menurunkan suhu atau panas. Lalu yang ketiga ada cara isolasi. Memadamkan kebakaran dengan cara membatasi atau mengurangi jumlah oksigen, yaitu dengan cara menutup setiap aliran udara ke arah di mana api atau kebakaran terjadi. Yang kedua, menutup permukaan nyala api yang tidak mudah ditembus oleh aliran oksigen. Yang ketiga, mendorong udara di permukaan nyala api dengan bahan cair yang mudah menguap, misalnya CO2. Lalu di sini ada jenis sistem proteksi kebakaran. Yang pertama itu ada sistem proteksi kebakaran pasif. Di sini ada sistem deteksi kebakaran. Contohnya seperti detektor panas, detektor nyala api, detektor asap.
Lalu di sini ada sistem alarm kebakaran manual elektrik, yaitu sistem yang bekerja secara manual dengan menekan tombol alarm saat terjadi kebakaran. Lalu yang ketiga ada material atau bahan bangunan. Material yang dipakai sebagai bahan bangunan maupun isi bangunan sangat berpengaruh terhadap proses cepat atau lambatnya kebakaran serta kerusakan bangunan. Lalu di sini ada sistem proteksi kebakaran aktif. Yang pertama itu ada alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, di sini penempatan APAR itu yang pertama itu dipasangkan atau di tempat jalur keluar ruangan dan cukup berdekatan dengan pintu-pintu, tetapi tidak mengganggu operasi kerja di ruangan yang bersangkutan. Yang kedua, ditempatkan cukup berdekatan dengan daerah di mana terdapat potensi bahaya kebakaran. Yang ketiga, pada gedung-gedung bertingkat, APAR ditempatkan pada posisi yang sama di setiap lantai gedung. Yang kedua, ada sudut-sudut koridor. Yang ketiga, berdekatan dengan pintu tangga. Lalu, ada sistem pemadam api instalasi tetap. Untuk mencegah akibat yang lebih fatal dari suatu kebakaran, maka suatu bangunan atau tempat tertentu serta sesuai ketentuan dianggap penting dipasang peralatan pemadam instalasi tetap. Lalu ada sistem hydrant, yaitu sistem pemadam manual yang menggunakan selang penyemprot dengan cara membuka keran pada hydrant pilar atau elbow. Lalu di sini ada dijelaskan lagi berdasarkan penempatan terdiri dari hydrant di dalam gedung dan hydrant di halaman atau di luar gedung. Berdasarkan pembagian kelasnya itu, hydrant dibagi menjadi 3, yaitu hydrant kelas 1 yang menggunakan selang 2,5. Lalu yang kedua, kelas 2 itu menggunakan 1,5. Hydrant kelas 3 yaitu gabungan dari kelas 1 dan kelas 2. Lalu ada sistem sprinkle. Di sini dibagi menjadi berbagai macam warna, yaitu warna jingga, warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan hitam. Lalu di sini ada indikasinya, yaitu persediaan air, pompa air, instalasi pipa, dan lain-lain. Untuk sarana emergensi dan evakuasi dibagi menjadi 8, yaitu pertama sumber listrik darurat, lampu darurat, pintu kebakaran, pintu darurat, tangga kebakaran, tangga darurat, sistem pengendali asap, lift kebakaran, alat komunikasi darurat, bukaan penyelamat, lantai atau ruangan aman, petunjuk arah dan jalan keluar, landasan helikopter, dan peralatan bantu lainnya. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya tentang cara penyebab kebakaran, cara mencegah kebakaran, dan cara penanggulangan kebakaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.